Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la binafsi wala siwa fasyukri lahu subhanahu wa tanahi. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dalam kegiatan yang mulia ini, kegiatan yang insya Allah akan mendatangkan berkah, akan mendatangkan maghfirah, pengampunan dari Allah, dan akan membuat kita menjadi orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah, juga cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian, keberkahan akan sangat terasa kalau waktu yang ada kita gunakan untuk hal yang positif, beribadah. Contoh, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ta'lim, berzikir, bersolawat, berbakti kepada kedua orang tua, atau saling mengunjungi karena Allah, bersilaturahmi. Waktu yang ada akan terasa begitu lama insya Allah. Contoh, 1 jam kalau digunakan untuk baca Al-Quran, insya Allah tidak kurang dari 2 juz kita dapat sejam cuma. Yang mana 1 jam itu kalau dipakai untuk scroll media sosial tidak terasa. Sekejap, oh udah sejam. 2 jam, kadang-kadang malah 3 jam. Ada yang iseng sebelum tidur buka medsos, baru jam 9 atau baru jam 10. Terus baru sebentar perasaan, udah jam 11. Tanggunglah, ada dikit lagi video capnya menarik, ditonton lagi, jingok lagi sampai jam 1. Niatnya cuman sebentar niat terasa aja. Tapi ternyata sudah memakan waktu berjam-jam tanpa faidah yang terasa. Duduk ngobrol kelakar betok, ngawur ngidul, ngaca ngomongkan kebelah hulu, ngaca ngomongkan apa yang ada sebelah hilir. 2 jam tak terasa, belum kelar bahasan. Lah jam 11 anak nak balik dulu, tak terasa jam 11 sudah kaget dulu, belum kelar. Baru jam 11 uji kawan tadi masih sore. Baru jam 11, itu jam 9 mula itu ngobrol ngocet. Sampai jam 11 belum kelar. Tak boleh apa-apa. Jadi singkat sekali waktu kalau kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Tapi kalau untuk ibadah, detik per detik akan kita rasakan betapa berharganya itu waktu-waktu itu. Nah, jadi sejam baik buat ngaji, tak modal tadi 3 jam buat mesosan, tak terasa lewat begitu saja. Coba 3 jam itu untuk baca Quran. Ya salam 6 juz dapat. Nian kenyo lemaknya berapa? Anas malam sebelum tidur iseng ngaji 2 jam boleh 6 juz, atau 3 jam boleh 6 juz. Ngapa tidak nyingok HP itu mata kita kena radiasi kuat 3 jam. Apalagi nyingok Al-Quran yang tanpa ada radiasinya lebih kuat lagi insyaallah. Nah, cuman kalau hati kita memang tidak ada condong ke hal yang baik, jadi susah. Ala kulli hal, di antara bentuk pemanfaatan waktu yang ada itu kita sekarang duduk berkumpul untuk mengkaji apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya beliau, untuk saling tanasuh fid din, saling menasihati, saling memberikan wasiat terbaik di dalam hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah terima di sisinya, dan semoga sebagian besar waktu yang Allah beri dalam kehidupan kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Kebenaran minggu sebelum ini ana juga yang ngisi. Habib Hasan berhalangan kemarin, sekarang qadarullah berhalangan lagi. Orang tua beliau, ibu beliau lagi sakit di rumah sakit Hamami klinik. Beliau jago. Semoga Allah sembuhkan secepatnya yang sedang beliau jago ibu beliau. Amin Allahumma amin. Minggu kemarin sudah bahas kitanya untung di tengah. Kita kemarin bahas kisah Isra Mi'raj, atau maaf, kisah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Belum kelar, qadarullah. Ini ketemu lagi minggu ini. Lanjut kesempatan untuk nyambung Mbak Uti. Sambungan kisah yang sudah kita mulai minggu lalu. Sudah kita terangkan juga minggu lalu kapan mulai adanya kalender Hijriyah. Insyaallah masih ingat yang hadir. Bocoran dikit sebab banyak hadir kemarin kalau nengok ada wajah-wajah baru di sini. Ya, itu setelah Rasulullah meninggal dunia 7 tahun baru ada kalender Masehi atas inisiatif Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang fungsi utamanya adalah untuk perapian dokumen-dokumen surat menyurat pemerintahan yang sedang beliau pimpin. Adapun kenapa dimulai dari bulan Muharram, bulan pertamanya, karena haji adalah rukun Islam terakhir, maka mereka pun berinisiatif untuk menjadikan bulan haji yang namanya Dzulhijjah sebagai bulan terakhir. Mulailah tahun pertamanya dengan bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Januari, Juli apa pertama? Januari ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu luar kepala. Muharram, Safar dah apal, ay malu. Apa juga kita kemarin, kita nih Islam dari lahir, bukan mu'allaf. Kalau mu'allaf saja mungkin bisa jadi mereka hafal itu. Madai kita yang dari perut udah muslim dah hafal. Muharram, Safar, habisnya 2 Rabi', habisnya 2 Jumat, habisnya 3 serangkai. Mudah. Muharram, Safar, habisnya 2 Rabi', habisnya 2 Jumat, habisnya 3 serangkai. Apa 3 serangkai itu? Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 serangkai itu. Dalam riwayat hadis, dalam riwayat ya. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. 1 bulan Allah, 1 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Ramadan, bulan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habisnya lebaran, bulan Syawal. Habis Syawal ada 2 kok Jul. Di sini ada nak Jul di sini. Ada, sikok berdua. Ada Zulhijjah, Dzulqa'dah. Itu penutup itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita ulang, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ibadallah, kemarin sudah kita bahas mengenai rapat yang diadakan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah di balai kota, namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini balai desa atau balai kota, tempat rapat penting para pembesar. Ramai yang hadir, dan judul rapatnya adalah bagaimana membunuh Muhammad bin Abdullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara yang terapik, teraman, dengan resiko terkecil. Hadir di situ syaitan al-la'in, setan nyamal jadi manusia, ngakunya dari Najd. Makanya di dalam kitab-kitab sirah disebut Syekhun Najdi. Syekhun Najdi bukan namanya, tapi karena dia ngaku aku ini dari Najd. Melok kumpul di situ.
Macam-macam pendapat yang dikeluarkan mengenai seperti apa cara terbaik untuk menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak bunuh Nabi Muhammad ini bukan hal sepele. Karena beliau ini adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, dua suku yang termasuk paling disegani di kota Makkah. Walaupun Bani Hashim juga Bani Muttalib tidak semuanya sudah beriman, atau mungkin lebih banyak yang tidak beriman ketimbang yang beriman, tapi tetap urusan darah keluarga nomor satu. Sampai Rasulullah diembargo 3 tahun masuk ke lembah itu, mereka semua ikut semua. Yang tidak beriman juga ikut 3 tahun terpendam, tidak pacak makan, tidak pacak hidup layak, melok mereka. Jadi kalau Nabi Muhammad ini dihabisi, mereka tidak bakal diam. Kabilah besar ini yang akan dihadapi. Siapa yang berani menghadapinya? Satu orang bunuh Muhammad, itu habis kabilahnya itu. Akan diserang oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Akhirnya setelah beberapa pendapat keluar, pendapat terakhir ini paling bagus. Abu Jahal punya ide. Abu Jahal ngomong, bagaimana kalau kita ambil perwakilan satu pemuda terkuat dari masing-masing kabilah, kita bekali mereka semua dengan pedang super tajam. Mereka akan kita utus dalam satu waktu yang sama menghabisi Muhammad dalam satu momen yang sama, bareng-bareng. Dan semua harus menyisakan bekas darah di pedangnya sebagai bukti bahwasanya semuanya berperan. Sehingga nanti setelah itu Bani Hashim dan Bani Muttalib merasa tidak mampu untuk memerangi semua kabilah ini, banyak jumlahnya. Ujung-ujungnya mereka minta ganti dengan dendo. Apa dendonya? 1 nyawa 100 onta kecil, kata Abu Jahal. 100 onta kita sokongan. Ngomong kayo kalau banyak situ, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu kami pokoknya. Nah, subhanallah, saat itu ucapan disampaikan oleh Abu Jahal, yang pertama kali bersorak setan tadi, tepuk tangan dia, ini baru pendapat yang paling bagus, aku setuju, laksanakan, kata. Yang lain pula melok, iya sudah, bagus nian ini, ide yang sangat cemerlang. Nah, di siang itu Rasulullah datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siang-siang Nabi datang, zuhur lagi. Tak pernah Nabi itu siang-siang datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kali menyadari adalah Sayyidah Aisyah, calon nanti ya, yang akan jadi istri Nabi. Sayyidah Aisyah nengok dari jauh, oh ini Rasulullah, caknya nak kesini. Masuk ke dalam, nemui ayah beliau. Wahai ayah, itu Nabi Muhammad, caknya nak kesini, caknya. Langsung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri. Wah, tak pernah nih Nabi datang siang bolong ke rumah kita, pasti ada hal penting. Akhirnya Rasul datang sampai di depan pintu rumah. Assalamualaikum. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah nyambut dan beliau minta izin masuk. Boleh aku masuk? Silahkan ya Rasulullah. Siapa di dalam, kata Nabi. Kalau baca kata uang, ini ada hal penting nak aku sampaikan, takut bocor kemana-mana. Walladzi nafsi biyadihi innahum ahluk. Demi Allah ya Rasulullah, keluarga anda sendiri yang di dalam tu anak bini aku, kata uang lain. Tak bakalan ada info penting yang bocor kemanapun juga, aku jamin. Masuk Nabi ke dalam, Nabi ngomong apa? Aku sudah diperintahkan untuk hijrah. Udah feeling Sayyidina Abu Bakar itu. Sebab Sayyidina Abu Bakar itu dari awal hijrah itu dilakukan sebagian sahabat, Rasulullah udah dilobi oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, anda itu paling terancam nyawanya. Apakah anda tidak ikut juga berhijrah dengan sebagian yang sudah melakukannya? Akhirnya Nabi katakan, aku belum disuruh. Ternyata 4 bulan setelahnya baru ada perintah. Santai baik Nabi. Lah tersebut kemarin kan Netanyahu iya, roket masuk lagi dia langsung medu. Ini Rasulullah baru pemimpin. Sahabat-sahabat beliau dipersilakan hijrahlah kalian, dia masih belum ada perintah. Padahal yang paling diincar itu ya beliau, tawakal, pemberani, baru pemimpin sejati.
Akhirnya 4 bulan kemudian terjadilah peristiwa tadi, yang mana memang bertepatannya dengan rapat orang-orang tadi itu. Akhirnya sudah kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baik ya Rasulullah, saya yang menemani. Saya sudah sediakan 2 ekor unta, satu untukku, satu buat anda. Nah, untuk anda ya Rasulullah. Kata Nabi, la bal bis taman, tidak, aku bayar. Biar aku bayar, kata Nabi. Nah, tidak dapat gratisan Nabi. Iya, makanya jangan jadi mental gratisan. Nah, apalagi way kopi cangking. Wah, harga dingin kita. Nah, kalau waktu maksonian atau sekali-sekali tidak apa-apa. Kalau lokak nongkrong sama kawan, ujung-ujungnya minta bayar gitu, Gus. Tidak melok Nabi berarti kawan nih. Ya. Subhanallah. Rasulullah pun pulang ke rumah. Dan Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar beliau tidur di tempat tidur Nabi di malam hari nanti. Ya Ali, nanti malam kamu tidur di tempat tidurku, gunakan kasurku, gunakan selimutku, aman, tidak bakal terjadi apa-apa atas dirimu. Jadi ada jaminan dari Nabi. Kemudian Nabi pesan juga, di rumahku ada beberapa barang titipan orang-orang. Seperginya aku nanti, tolong kau tuntaskan semuanya, kembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Banyak orang nitip barang sama Nabi. Nah, sudah malam hari, ternyata benar kurang lebih ada 9 jawara. Udah bawa pedang. Agila gelap, mereka datang sampai ke depan pintu rumah Nabi, nunggu waktu yang paling tepat untuk mengeksekusi. Ngente mereka nih, pas yang diente itu kamarnya Nabi. Pas dijengok, oh masih ada, tapi tidak tahu tidurnya udah pules apa belum. Kita tunggu kan, cak kira-kira kita yakin sudah pules, kita masuk, kita lanjakkan uji mereka. Akhirnya diintai lagi. Nah, sampai pada akhirnya mereka semua tertidur. Tiba-tiba ngantuk, kalau belum sempat masuk ke dalam, ngantuk kalau, tidur kalau. Nah, saat itulah Nabi keluar. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Keluar beliau ambil genggaman pasir atau tanah. Di depan pintu rumah beliau itulah mereka tidur. Oh, ditabur itu pasir di atas kepala mereka yang sedang tertidur. Bukti dan tanda bahwasannya Nabi kabur bukan sebagai pengecut. Nabi keluar dalam keadaan santai, dengan beraninya, dengan gagahnya. Tidak takut Nabi. Yo, kalau kita lagi diadang uang, ada uang tutup tidur, jangan berisik, jangan disenggol. Kalau baca lewat bugi gitu lagi. Nah ini tidak lewat depan itulah. Jadi Nabi tunjuk tanda, aku ini kabur bukan karena mentu, bukan karena pengecut. Subhanallah. Berlalulah Nabi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jalan tidak langsung menempuh kota Madinah, tidak. Kalau mereka berdua atau Rasul dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung jalan ke Madinah, itu dengan mudah orang kafir Quraisy bisa susul. Gampang, naik onto, bebes pakai kudo, sekali liwat dapat. Sehari 24 jam kelamuan nak nyarinya. Jadi langsung Rasulullah itu mengambil tempat persembunyian terlebih dahulu. Biar apa? Biar ketika orang kafir Quraisy gelapakan mencari beliau, berupaya untuk nangkep, tidak ketemu. Jalan ke Madinah, ditelusuri oleh mereka, tapi kosong, tidak ada mereka berdua. Sekeliling yang kota Makkah diputar, kate juga ternyata sembunyi di dalam gua Sur. Jawara tadi 9 uang. Lah sudah pagi, setan datang, Syekhun Najdi yang ikut rapat itu. Woi, tidur, bangun kalian. Apakah kalian sudah lupa dengan tugas kalian? Diutuknya oleh setan tadi mereka. Akhirnya bangun kalau. Mana Muhammad?
masih di dalam, kata mereka. Kate masih dicek lagi, jenguk masih ada, masih tidur. Di bawah selimut masih ada. Itu Ali bin Abi Thalib, kata setan. Untunglah setan ngomong. Kalau setan yang nyucuk tahu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka masuk langsung nyucuk baik. Di sini dia punya jasa. Makanya tidak ada uji mereka ya. Tidak ada itu Ali bin Abi Thalib. Masuk mereka pastikan muka lah benar. Muhammad udah jauh kabur, kata setan tadi. Wah, mulai ngupeng tapi kuis Mekah tu nyari Nabi. Sampai diumumkan siapa yang bisa mendapatkan Muhammad bin Abdullah hidup atau mati, dia dapat 100 onta. Dan juga orang yang bisa mendapatkan Abu Bakar As-Siddiq hidup atau mati juga sama, baginya 100 onta. Dapat dua-duanya 200. Woi, rame wong. Ini sayembara mahal ini. Rame yang cari mereka berdua akhirnya, tapi tidak ketemu. Di mana Rasul dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Di Gua Thur. Gua Thur itu mundur dari Mekah. Jadi ini misal Mekah nih segi 4 ini kota Mekah. Nak ke Madinah tuh ke sana lurus. Tapi malah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mundur ke belakang dikit, samping kiri. Nah, disitulah ada Gunung Thur. Ada guanya, masuk dalam situ. Sebelum masuk, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu meminta izin kepada Rasul untuk masuk duluan, memastikan kalau gua ini aman. Masuk beliau ke dalam, jengok ada banyak lubang. Dengan segala benda, dengan segala kain yang ada, lubang itu ditutup galo-galo. Banyak, bukan main. Habis barang, habis kain-kainan, habis juga batu-batuan yang ada, akhirnya sisa kaki itulah. Jadi udah habis segala barang, sisa sih kok lubang ada. Akhirnya beliau gunakan kaki, salah satu kaki beliau untuk menutupi. Baru Rasul dipersilakan masuk. Nabi masuk ke dalam, capek, langsung baring di pangkuan pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidur Nabi. Nabi tidur, Sayyidina Abu Bakar tidak tidur. Tetap nyago, kakinya ini siago. Kalau ada ulo, ada apa dari situ kan, dia tidak boleh buka. Ternyata memang benar ada hamba Allah ulo ini ulo padang pasir. Dahsyat ulo padang pasir, nyetuk sekali, yang dicetuk matinya 2 kali. Saking hebat bisanya. Langsung dipatok kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pun tetap nahan. Tidak narik kakinya, menyelamatkan nyawa, tidak, tetap ditahan. Karena Rasulullah ini yang paling berharga. Ditahan-tahan, tidak ketahanan akhirnya. Langsung efek biusnya merata ke sekujur tubuh, keringetan. Sebadan sikok keringet galau. Sampai beliau tidak tahan, nahan sakit, nangis. Netes air mata jatuh ke pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sadar, terbangun, nengok kondisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah seperti itu. Ma asabaka ya Abu Bakar, apa yang menimpamu? Disampaikanlah, kaki tadi kena copot. Akhirnya Nabi tarikkan kaki beliau, langsung diusap-usap pakai air ludah, dibaca-bacoi, sembuh. Ulo tadi metu langsung. Pas metu nengok kan, habisnya masuk lagi dia, ngilangkan penasaran. Ulama sebagian mengatakan bahwasanya ulo itu tuh sebenarnya cuman ingin lihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak metu ada yang ngahalangi cetuknya. Iya, nak nyengok Nabi pokoknya aku. Jadi dia tuh cak itu kurang lebih kalau dia macam ngomong. Cetuknya akhirnya sudah. Pacak dia keluar nyengok Nabi. Masa didengar udah masuk lagi ke dalam. Selesai. Jadi dengan mukjizat yang Allah beri, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bisa diobati. Seketika itu juga sembuh langsung. Mukjizat. Orang-orang kafir masih nyari pokoknya. Saking nyarinya tuh detail, detail mereka nyari Nabi itu. Kepikiran pula sampai nak ke Gua Thur itu, Abu Jahal dan kawan-kawan. Sebab di jalan menuju Madinah dah kati.
Udah cari di sekitaran Makkah, sampailah mereka ke Gua Tur. Alhamdulillah Allah jago. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengar suara Abu Jahal, suara siapa-siapa itu di luar gua. Nah, kau sampai ke sini mereka. Akhirnya Nabi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq berdiri. Abu Jahal magai mulut gua. Kalau Abu Jahal itu nunduk, jadi Gua Tur itu masuknya nunduk dulu. Di dalam baru luas tinggi. Kalau nunduk kejingokan kaki Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi tidak. Di pucuk mulut guanya ada merpati ya. Betul Allah suruh. Juga di mulut gua itu di pintu gua ada laba-laba bikin rumah. Kata Abu Jahal, kalau memang mereka masuk sini, hancur ini rumah laba-laba nih. Merpati ini juga tak bakal sentoso ngagami. Pasti berlari dia udah di sini. Cari tempat lain. Cari tempat lain, kata dia. Abu Jahal lewat yang ngatokan dan mengarahkan teman-temannya untuk tidak menggeledah gua tersebut. Naam. Selamat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nangis itu udah. Nangis. Nangisnya bukan takut meninggal, bukan takut Nabi yang kenapa-kenapa. Akhirnya Nabi bilang, "Madzannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma." Apa yang kau duga dengan nasib kedua orang yang ketiganya adalah Allah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah sama kita. Selamat betul. Alhamdulillah. Rasul dan Abu Bakar makan dari mana? Tentu bekal ada bawa. Tapi memang diatur oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq agar tetap ada yang datang ke Gua Tur itu setiap hari. Siapa? Kedua anak beliau dan satu hamba sahayanya. Anak beliau namanya Asma binti Abi Bakar, lagi hamil besar. Disuruh datang kalau sore-sore ngawak makanan. Muhammad atau Abdullah bin Abu Bakar itu disuruh datang juga malam-malam, tapi bukan ngawak makanan lagi, bukan, tapi untuk melapor kepada Nabi dan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mengenai apa kabar kafir Quraisy Makkah terkait perkara kami. Apakah mereka masih nyari? Tindakan apa yang mereka akan lakukan? Pokoknya jadi mata-mata. Malam datang ke Gua Tur tadi, ngelapor ke, wahai ayah begini, wahai Rasul begini, sekarang ini anda lagi dicari. Diumumkan yang pacak nemukan anda satu orang saja 100 onto boleh dia. Dapat dua-duanya 200 onto dia boleh. Oh begitu kata Nabi, begitu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masih sampai 3 hari. Nah, jadi malam nginap situ. Sebelum subuh udah metu dari gua tuh balik ke Mekah lagi. Sehingga apa? Orang mengira Abdullah bin Abu Bakar tidak kemana-mana. Padahal malam sama Nabi dan sama ayahnya 3 hari. Juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada hamba sahayanya yang bernama Amir bin Fuhairah. Untuk apa? Untuk ngembala kambing ke Gua Tur. Kambing banyak tadi itu mengikuti tapak jejak kakinya kedua anak beliau. Kan ada telapak kaki kan, bukan aspal zaman kita sekarang ini, aspal maki itu pasir, padang pasir. Jadi kalau uang lah kemana pun itu berjam-jam itu masih ada bekasnya itu. Nah, Amir bin Fuhairah disuruh bawa kambing untuk ngapus jejak telapak kaki tadi. Jadi kalau orang lihat, oh ini bekas kambing, bukan bekas uang, ada yang gembala. Bukan siapa-siapa. Sampai ke Gua Tur, meres susu, bawa ke dalam. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq minum untuk untuk kesehatan tubuh ya, untuk makan lah, untuk minum. Udah beres tuh, 3 hari berlalu. Sampai hari ketiga datanglah seorang petunjuk jalan. Penunjuk jalan. Ini penunjuk jalan ini dibayar memang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Dia datang ke sana ngawa antodiko yang memang sudah disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jalan, mulai berjalan, jalan, ada yang terjingok. Ada yang terjingok. Ada orang dari luar kota masuk ke kota Madinah, atau maaf, masuk ke kota Makkah. Sampai di Makkah dia ngomong,
Aku nih terjingok ada beberapa orang, ya kurang lebih ada 3 orang di pesisir pantai jalan menuju Madinah, tapi memang bukan jalanan umum yang biasa digunakan katanya. Entah itu siapa, ya Abu Muhammad jangan-jangan kata dia. Nah ngomongnya lagi di tongkrongan, rame wong di situ. Adalah seorang yang namanya Waraqah bin Malik. Waraqah bin Malik langsung denger itu, dia, ini pasti benar Muhammad. Pinter dia, tidak ambil jalur biasa, tapi lewat jalur pantai, agak muter, agak ke sana dikit. Jadi kalau jalan Madinah dari sini misal, nah ini dari sini pantai, biar aman. Muter dari Gua Tur tadi ke sini saat Waraqah bin Malik, ini Muhammad jangan-jangan. Yang lain juga ngomong, mungkin Muhammad. Kata Waraqah, tidak, bukan, katanya. Bukan Muhammad, aku tahu ada kafilah si fulan itu lagi nak ke sana. Bukan, tahu nih anakku. Iya memang baru-baru nih mereka jalan, bukan Muhammad. Yakinlah kamu. Sudah, akhirnya mereka percaya dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Malik. Oh iya bukan, ya sudah. Tak perlu kita ubah. Habisnya sejurus dia tegak. Baik kudanya. Jalan dia ke jalan yang memang kata orang tadi di situ dia lihat 3 orang jalan. Ternyata dia nak newei 200 sonto nih. Kalau bagi wong 8 dikit, banyak juga. Tapi beda kalau dewean kan. Udah dibebes dari jauh, dia nengok, bener aduh. Dikejar dengan onta atau kuda yang super cepat. Memang dia penunggang kuda jitu, dia pintar. Sampai terperosok. Jadi kuda dia tuh sampai sekitar, atau kalau kita nih telapak kaki kita nih sampai pergelangan kaki itu terperosok, langsung nyampak. Guling-guling dia di pasir kan. Apa ini ontong nih atau kuda nih, tiba-tiba nyampak, kaget dia. Sudah ditegakkannya lagi, jalan lagi. Akhirnya dia berhasil mendekati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi. Lah payaknya, saking payaknya Nabi itu berbacaan lagi. Bacaannya jahar, agak sedikit angkat suara. Nah suara Nabi itu lah dengarnya. Saking dekatnya, Nabi baca zikir tuh udah masuk kuping dia suara Nabi. Lah payaknya, akhirnya nyampak lagi. Sampai sedengkul kuda terperosok, minta tolong dia. Akhirnya belok Nabi. Diselamatkan. Habisnya dia minta maaf. Sadar dia langsung, ini bukan orang biasa, memang Muhammad ini. Memang benar, jangan-jangan dia adalah Nabi. Akhirnya dia minta maaf dan kata Nabi, aku maafkan. Tapi dengan syarat, jangan ngomong-ngomong kami di sini. Jangan beritahu siapapun. Kau ke Mekah dan kau berikan informasi yang membuat mereka tambah yakin bahwasannya di jalur ini tidak ada kami. Akhirnya balik Waraqah nih. Dinjuk janji oleh Nabi, galak tak kamu make baju kerajaan Persia, Kaisar ya kalau salah namanya. Dak kado kata dia, aku pacak maki pakaian dia itu, baju paling hebat termasuk saat itu. Hebat pakaiannya. Nah galak tak kau kaget suatu hari maki baju itu? Galak katanya. Ya sudah, insya Allah kayak Nabi. Sekarang baliklah, lakukan apa yang kuperintahkan. Balik dia. Kita dia sudah, aku tadi memang sempat jalan ke sana nyingok ada kata siapa-siapa. Dia meyakinkan orang Makkah bahwasannya di jalan itu tadi memang tidak ada Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jalan Nabi terus lanjut. Ada beberapa kisah, tapi tidak perlu kita angkat di sini. Gek kelamuan tambah dak kelak. Gek laju minggu depan asal juana lagi nanti. Dak kelak lagi gentil lagi kayak punya. Jadi jalanlah beliau sampai ke Quba. Berapa hari? 7 hari. Nabi berangkat tanggal 2 Rabiul Awal. Sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti 12 hari. 10 hari ya. Iya, 10 hari, 3 harinya di Gua Tur. 3 hari di Gua Tur, terus lanjut jalan 7 hari. Ini lagi 6 jam nyampe naik mobil dari Mekah ke Madinah. Kereta cepat 3 jam. Iya, alhamdulillah muyassarin. 3 jam bisa nyampe sekarang. Zaman dulu pakai onto 7 hari. Sampailah Rasul di Quba.
diam di Quba sebentar, habisnya lanjut jalan lagi ke Madinah. Ditunggu-tunggu kapan Nabi ini nyampe, kapan Nabi ini nyampe. Pokoknya ditunggu terus sampai akhirnya ada seorang laki-laki. Ini orang Yahudi ini lagi manjat kumo, nyingok ada beberapa orang jalan, ini jangan-jangan Rasulullah katanya. Turun ngabarkan, dipastikan benar, oh, kumpul galau wong Madinah. Nabi Muhammad belum nyampe, tapi udah banyak sekali mereka yang beriman. Dari mana? Dakwah sebagian sahabat beliau yang sudah terlebih dahulu hijrah. Pemimpin dalam dakwah itu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini belaga, besar, tinggi, anak wong kayo. Pokoknya minyak wanginya yang paling wangi di Mekah itu budak-budak Mus'ab bin Umair. Pokoknya minyak wanginya tahu kalau wong, ini minyak wangi Mus'ab bin Umair ini mahal, tak terbeli gitu. Akhirnya masuk Islam, sudah langsung tidak tinjuk duit jajan lagi oleh abahnya. Iya, gagal masuk Islam. Tapi tetap beliau konsisten sampai bajunya jelek. Karena udah tidak bersalin lagi, tidak punya lagi baju-baju yang dulu dia miliki. Akhirnya Masya Allah, Nabi utus dengan rombongan yang pertama kali membaiat beliau 1 tahun sebelumnya. Tahun 12 kenabian ada 13 orang Ansor yang membaiat Nabi. Balik ke Makkah habis musim haji, balik ke Madinah habis kelar ibadah haji, Nabi titip, ini Mus'ab sahabatku, ajak dia dengan kalian biar dia berdakwah di sana. Oh, banyak tuh yang beriman. Senjata pamungkas Sayyidina Mus'ab bin Umair apa? Al-Quran. Pembesar Madinah pun nak ngusir awalnya, kau ni pendatang, tapi caknya nak bikin onal, bawa agama baru pula. Belagilah sana. Kata beliau, aku belagi siap. Tapi dengar dulu apa yang aku sebut. Kalau kata kamu bagus, terima. Kalau tidak, aku balik. Akhirnya ngaji Quran beliau, langsung terbang ya kan. Mahad dari khawli bashar. Tak mungkin ada manusia bisa ucap kata-kata seindah ini. Ini pasti benar adalah firman ilahi. Beriman. Sampai ribuan orang Madinah beriman semua. Nabi baru nyampe. Di Mekah tidak modal itu. Ngapo? Karena hati mereka terlalu keras dengan sombong yang ada. Terlebih lagi Al-Quran dilarang untuk dibaca. Di Mekah itu tidak boleh. Ngaji Quran gebuk iwang. Pembesar itu punya program. Tidak boleh melantunkan ayat-ayat dari Muhammad. Dilarang. Masya Allah, ramai yang beriman di Madinah. Nabi baru sampai, keluar galau-galau itu orang tunggu nak nyingok mana Rasulullah tu. Apa? Pakai qasidah tala'an badru alaina. Ma'ruf, qasidah masyhurah. Qasidah ya kita semua hafal mungkin itu qasidah. Subhanallah, sampai Nabi di sana, Nabi turun dari onta. Betawa galau-galau, ya Rasulullah, rumah kami kosong. Ya Rasulullah, rumah kami be. Ya Rasulullah, rumah kami be. Nah, kata Nabi, biarkan ontaku. Innahu la ma'mur. Dia udah diperintah oleh Allah. Agak dia yang milikan di mana tempat yang akan aku singgahi. Pas stop ternyata duduknya di depan rumah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini sebenarnya ninggali rumah yang memang punya Nabi. Bukan punya beliau. Titipan dari kakek beliau yang keberapa kita tidak tahu. Itu amanat diserahkan oleh seorang raja yang dengar kabar nanti di akhir zaman ada Nabi akhir zaman. Nabi paling mulia, pemimpin semua anbiya. Hijrahnya ke Madinah. Saat itu namanya masih Yathrib. Datang raja ini ke Yathrib tadi, ngecek, ada belum Nabi akhir zaman tempat kamu nih. Orang sana bingung. Apa Nabi akhir zaman? Kami tidak paham. Oh, kata raja tadi, nanti akan ada seorang yang paling mulia di muka bumi ini. Dialah Nabi akhir zaman, tempat hijrahnya ke sini. Kalau memang belum tiba masanya saat ini, ya sudah. Tapi aku akan bangun rumah di sini. Aku bangun rumah bukan untuk kalian, juga bukan untukku, tapi untuk Nabi akhir zaman aku beri. Dititipkannya ke salah satu penduduk sana. Syukur-syukur katanya aku bisa nemui. Kalau tidak, setidaknya aku punya andil untuk membantu dakwanya. Ini rumah aku berikan untuknya.
Itu kakek Abu Ayyub Al-Ansari, entah yang keberapa. Lewat berapa ratus tahun, nah, itulah masa Abu Ayyub Al-Ansari ngejaga rumah itu. Nabi hijrah ke sana, nyampe, ayo subhanallah, onto tadi pas berhenti di situ. Ya Allah Maha tahu. Udah masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, nginep lantai 2. Tapi akhirnya Nabi memberikan itu rumah kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Biar buat bahasa kitanya, buat kamu aku bangun rumah dewe. Berhenti pertama untuk di tempat istirahat Nabi untuk sementara waktu. Habisnya jalan lagi, duduk lagi. Ini masjidku, kata Nabi. Bangun masjid. Rumah Nabi belum digawe kan, dan Nabi melok begawe. Kalau zaman kita nih melok ngaduk semen. Nah, zaman itu kan pakai labin ya. Sampai sekarang di Hadramut masih yang digunakan untuk bangun rumah itu adalah tanah yang sudah dikeraskan bentuk persegi 4 tapi lonjong dia, persegi panjang. Bukan model di tempat panas, adem. Cuaca luar panas tapi dalamnya adem, baca. Cak masuk dalam gua. Adem nih. Masya Allah, rumah Hadramut cak itu sampai sekarang bayi tanah. Sebagian lah pakai semen, aduh mahal tapi. Ibadallah. Nah, sampai Nabi di sana bangun masjid. Nabi dewek melok ngawikeun. Kaum Ansar nyingok, "La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu fadzaka minnal 'amalul mudhallalu." Kata mereka, kalau kami duduk santai sedangkan Nabi begawe cak ini, alangkah gilanya kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang tersesat. Tambah semangat. Nyingok Nabi melok begawe, mereka tambah semangat sampai kelar masjid tuh. Sampai sekarang masjidnya masih ada Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Nah, walaupun dengan bangunan yang sudah berbeda, tapi tetap lokasinya sama, udah lebih luas lagi Nah, Madinah zaman dulu tuh ya hampir sebagian besarnya udah masuk masjid galau sekarang. Kalau Mekah itu zaman dulu udah masjid galau, memang besar Masjidil Haram itu. Makkah zaman dulu udah masjid itulah masuk galau. Rumah-rumah sahabat zaman dulu di Mekah tuh udah masuk di itu. Rumah Abu Sufyan, rumah Abu Jahal mungkin udah semua di dalam lokasi masjid sekarang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 9:14. Yakfi lahuna. Nah, jadi itulah perjuangan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dipanjangkan lagi baca, tapi lah dadu. Ya, masih ada sebenarnya yang perlu disampaikan. Ala kulli hal, sebagian orang kadang bertanya, Rasulullah tuh naik ke langit sekejap mata pakai buruk, ngapa hijrah sawo-sawo? Ya, naik onto bagi-bagi, ngapa dah Allah pinjami bae buruk? Ya kan? Kata ulama, di situ ada pelajaran penting untuk kita, bahwasanya perubahan membutuhkan pengorbanan. Sebelum hijrah, Islam dihina, diintimidasi, para pengikutnya disakiti, bahkan sebagian dibunuh. Rasulullah terancam nyawanya, dakwah digembosi, ya. Tapi ketika hijrah sudah dilakukan, baru 1 tahun itu hijrah berlalu, Rasulullah sudah bisa mengalahkan 1000 orang kafir Quraisy dengan 114 sahabatnya saja. 114 sahabat keluar bukan apa perang, tidak tengok pedang, apalagi tengok kuda. Tapi orang kafir Quraisy 1000 memang nak perang, lengkap, kalah. Kafir Quraisy tadi meninggal 70, tertawan 70. Allah kirim 5000 malaikat sebagai bala bantuan. Masya Allah, intinya memang untuk perubahan itu butuh adanya pengorbanan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Allah memberikan kepada kita hati yang lapang untuk menampung banyak ilmunya, untuk menampung banyak cahayanya, terkhusus cahaya Al-Quran, juga cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menerangi kehidupan kita di dunia sampai di barzakh, sampai di mahsyar, sampai di sirat.